Gini Pak Ustadz, tadi kan kita udah ngomong gimana cara memilihnya, terus kalau ada kerikil-kerikil di tengah rumah tangga gitu saling memahami dan segala macam. Terakhir nih, misalnya nih sudah dilakukan, ditempuh, mencoba berkomunikasi udah ditempuh, terus saling memahami udah ditempuh, tapi nggak ketemu juga nih Pak Ustadz. Masih susah juga nih, malah mungkin semakin hari kualitas hubungannya nggak bagus. Misalnya kayak ini ada salah satu curhatan juga, kok makin lama misalnya ya uang belanjanya makin berkurang gitu, terus kok kalau anak sakit nggak peka lagi gitu misalnya, maksudnya dan makin lama makin sepertinya menjauh. Nah ini kalau udah sampai tahap begini bagaimana Pak Ustadz? Ya, agama kita mengajarkan kalau sudah dalam taraf yang tensinya itu tinggi, maka harus ada penengahnya. Harus ada penengahnya. Jadi suami istri mestinya nyari penengah, yang itu di Al-Quran ada itu. Saya kalau tidak salah di surat An-Nisa itu ada. Nah, nanti silahkan dicari ya, surat An-Nisa ayat 35. Jadi penengah itu harus orang dari pihak keluarga laki, suami dan juga pihak istri. Dua orang harus bertemu dengan dua pihak ini. Jangan salah satu pihak. Dan jangan satu orang, artinya suami dan istri saja. Harus dua-duanya bertemu dengan dua pihak ini. Maksudnya dua pihak itu supaya adil. Melihatnya dari masing-masing sudut. Ya, jadi keluarga suami dan keluarga istri. Gitu kira-kira. Jadi supaya adil. Kalau memang sudah tensinya betul-betul tidak bisa diselesaikan di lingkungan internal gitu. Nah, tadi bilang terakhir, padahal masih ada lagi satu lagi Pak Ustadz. Tips-tipsnya deh. Tips-tips dari Pak Ustadz Awang. Maksudnya kalau misalnya udah mulai tinggi tensinya, supaya suami istri itu nggak semakin tinggi, nggak semakin meledak. Ini gimana sih? Terus ada nggak sih yang dicontohin sama Rasulullah agar suasana di rumah tangga tuh apa ya, nggak marah-marah terus gitu Pak Ustadz? Ya, begini, kuncinya itu sebenarnya komunikasi, ya. Ada contoh komunikasi yang sangat bagus dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisahnya sangat terkenal. Kalau kita ngaji bab keluarga sakinah seringkali disampaikan itu, yaitu kisahnya antara istrinya yang terkenal itu, namanya Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah. Ya. Suatu ketika sang suami Abu Thalhah ini bepergian keluar kota gitu ya. Terus di rumahnya ini terjadi sesuatu yang besar. Apa itu? Salah satu putranya itu meninggal dunia. Maka kemudian ketika terjadi hal itu, Ummu Sulaim berkata kepada seluruh keluarganya, jangan ada yang berbicara kepada suamiku kecuali aku. Ya. Nah, maka begitu suaminya datang, apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Dia masak makanan paling disukai suaminya. Dia berdandan, yang kata anaknya di riwayat penjelasan hadis itu dijelaskan, itulah hari saya melihat ibu saya berdandan paling cantik. Nah, jadi sebelum-sebelumnya enggak gitu. Jadi itulah hari ibu saya berdandan paling cantik. Nah, Oke, terus pulang disambut dengan dandanan yang paling cantik. Kemudian masakan yang paling lezat, dan kemudian dilayani, diservis, ya, dalam urusan kamar. Ya. Setelah selesai itu semua, maka inilah, coba perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Ummu Sulaim. Dia berkata begini, wahai suamiku, kalau seandainya ada orang menitipkan barang kepada orang lain, kemudian
yang punya barang itu mengambilnya, maka apa yang harus dilakukan yang dititipi? Maka suaminya Abu Thalhah berkata, ya dia harus rela mengembalikan karena bukan miliknya. Ya, sudah, maka masuklah dia pada permasalahan intinya. Suamiku, anak kita milik Allah, titipan Allah. Dan hari ini dia diambil kembali oleh pemiliknya. Nah, coba perhatikan, luar biasa bukan? Yang pertama, apa yang lain? Carilah timing yang tepat, waktu yang tepat untuk berbicara. Ya, cari waktu yang tepat untuk berbicara. Ya, dikondisikan dulu sampai yang diajak berbicara siap diajak berbicara. Urutannya kan tadi kan, dia berdandan, dia masak, dia servis suaminya urusan kamar. Nah, kemudian dia menyampaikannya. Ini teknik bagaimana kita berbicara. Nah, ini bisa dipelajari. Ya. Jadi intinya semua komunikasi, tapi harus kita perhatikan waktunya, dikondisikan dulu, pengkondisian, cari waktu yang tepat, baru bagaimana kita menyampaikan. Insya Allah, kalau kita lalui tahapan-tahapan itu, tidak ada satu hal masalah yang tidak bisa dipecahkan. Ya, tidak ada seorang suami atau istri yang tidak bisa ditaklukkan. Iya. Wah, mantap closing statement-nya ini Pak Ustadz.